Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Opi Hernayanti dari Sistem Informasi Reguler 5A, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang struktur organisasi pengelola dan estimasi anggaran proyek sistem informasi. Adapun judul proyek yang saya analisis kali ini berjudul Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku Minyak Kelapa Sawit dengan Metode Economic Order Quantity di PT Perkebunan Mitra Ogan. Adapun tujuan dari proyek ini, yang pertama adalah menganalisis sistem pada persediaan bahan baku minyak kelapa sawit di PT Perkebunan Mitra Ogan. Yang kedua adalah membangun perangkat lunak sebagai alat bantu untuk sistem informasi persediaan bahan baku minyak kelapa sawit di PT Perkebunan Mitra Ogan dengan metode Economic Order Quantity. Dan sasaran proyek dari pengembangan proyek sistem informasi ini ialah bagian produksi dari PT Mitra Ogan yang mana bertanggung jawab atas persediaan bahan baku minyak kelapa sawit di PT Perkebunan Mitra Ogan. Adapun manfaat dari pengembangan proyek sistem informasi ini, yang pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi PT Mitra Ogan untuk menentukan langkah-langkah maupun kebijakan-kebijakan, terutama yang berhubungan dengan persediaan bahan baku dan pengendalian yang optimal. Yang kedua, meningkatkan konsistensi data, karena terintegrasi dalam bentuk basis data yang terpusat, sehingga tidak terjadi pencatatan data secara berulang. Dan yang ketiga, menambah kontribusi untuk pengembangan iptek yang terkait dengan persediaan bahan baku. Pada pengembangan proyek sistem informasi kali ini, saya menggunakan metode FAST atau Framework for the Application of System Thinking. Metode FAST memiliki 8 tahapan. Tahapan-tahapan ini harus dikerjakan secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang mendalam mengenai masalah pada sistem berjalan, serta rancangan sistem yang diusulkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi pengelola di PT Perkebunan Mitra Ogan di bagian produksi, yaitu dikepalai oleh seorang manajer publik, dan seorang manajer publik memiliki seorang kepala laboratorium dan kepala pengolahan, kepala bengkel, dan kepala administrasi. Untuk seorang kepala pengolahan memiliki anggota yang bertanggung jawab sebagai asisten shift dan juga seorang mekanik jaga. Dan seorang manajer publik juga memiliki bawahan kepala bengkel yang bertanggung jawab atas listrik dan mesin. Diikuti dengan kepala administrasi yang bertanggung jawab di bidang keuangan, personalia, dan gudang. Itulah penjelasan mengenai struktur organisasi yang ada di PT Perkebunan Mitra Ogan yang berkaitan dengan bagian produksi di PT Perkebunan Mitra Ogan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tabel estimasi anggaran proyek sistem informasi. Pada kali ini saya mempunyai judul proyek pengembangan sistem informasi persediaan bahan baku minyak kelapa sawit menggunakan metode Economic Order Quantity di PT Perkebunan Mitra Ogan. Sasaran dari proyek pengembangan sistem informasi ini ialah bagian produksi PT Mitra Ogan yang bertanggung jawab atas pengelolaan persediaan bahan baku minyak kelapa sawit di PT Mitra Ogan. Lalu, tujuan dari proyek pengembangan sistem informasi ini sebagai salah satu untuk membangun perangkat lunak sebagai alat bantu untuk sistem informasi persediaan bahan baku minyak kelapa sawit pada PT Perkebunan Mitra Ogan dengan menggunakan metode Economic Order Quantity. Dan pada proyek pengembangan sistem informasi kali ini, saya menggunakan metode FAST atau Framework for the Application of System Thinking.
Baiklah, untuk tabel estimasi anggaran proyek sistem informasi yang pertama, tas 1.1.1. Tas ini memiliki kegiatan untuk melakukan wawancara dengan bagian produksi PT Mitra Organ. Dan kita memerlukan SDM berupa seorang interviewer dan staf administrasi. Masing-masing berjumlah 1 orang, dengan lama hari kerja 1 hari. Interviewer dan staf administrasi diberi honor senilai Rp100.000 per hari. Maka total bayar untuk SDM, kita tinggal menghitung jumlah honor dikalikan dengan lama hari kerja. Maka didapat total bayar SDM senilai Rp100.000. Selanjutnya, peralatan yang diperlukan. Untuk mendukung tas atau aktivitas, kita membutuhkan alat perekam wawancara berjumlah 1 buah dan alat tulis kantor berupa paket. Alat perekam wawancara senilai Rp150.000 per set, dan alat tulis kantor kita membutuhkan 1 buah set dengan harga Rp75.000. Maka kita kalkulasikan untuk jumlah total pembayaran ialah Rp150.000 dan Rp75.000. Untuk kegiatan kali ini, kita membutuhkan sebuah alat transportasi, maka dari itu kita membutuhkan sewa mobil dengan lama penyewaan 1 hari dengan harga Rp200.000. Maka langsung saja kita kalkulasikan. Kita hitung dengan menjumlahkan totalan dari total bayar dari penyewaan mobil, peralatan yang diperlukan, dan total dari honor SDM, maka didapat kalkulasi senilai Rp450.000. Dan juga Rp175.000 merupakan kalkulasi antara keperluan untuk alat tulis kantor per paket dan biaya honor dari staf administrasi. Yang kedua, melakukan observasi metode pengelolaan persediaan bahan baku minyak kelapa sawit di PT Perkebunan Mitra Organ. Kita membutuhkan interviewer, kita membutuhkan SDM dengan seorang interviewer, seorang surveyor, dan seorang staf administrasi. Masing-masing berjumlah 1 orang. Para SDM memiliki lama hari kerja selama 1 hari, dengan biaya total honor dikalikan 1. Maka dapat hasilnya Rp100.000. Lalu kita membutuhkan peralatan yang diperlukan, yaitu alat tulis kantor per paket. Kita membutuhkan 1 buah paket alat tulis kantor senilai Rp75.000. Dan penyewaan mobil untuk 1 hari senilai Rp200.000. Maka langsung saja kita kalkulasikan. Hasilnya adalah Rp375.000 untuk line Q13 dan Rp100.000 untuk Q14 dan Rp100.000 untuk Q15. Selanjutnya adalah melakukan dokumentasi akhir dari tahapan investigasi awal. Tahapan ini dilakukan oleh seorang dokumentator dengan jumlah dokumentator 1 orang. Dengan lama hari kerja 1 orang dengan biaya senilai dengan biaya senilai Rp75.000. Kemudian,
kita kalkulasikan 75.000 kepada perhitungan. Tas selanjutnya, melakukan studi pustaka untuk menambah bahan pendukung dalam penyelesaian masalah. Aktivitas ini dilakukan oleh seorang bisnis analis dengan lama hari kerja selama 3 hari dengan honor per hari senilai Rp150.000. Dan untuk mendukung aktivitas kerja, kita membutuhkan 1 buah paket alat tulis kantor senilai Rp75.000. Diikuti dengan kebutuhan alat transportasi, yaitu sewa mobil. Kita membutuhkan 1 buah sewa mobil seharga Rp200.000. Dan langsung saja kita kalkulasikan totalan dari kebutuhan biaya di tas ini, yaitu senilai Rp725.000. Tas selanjutnya, 1.5.1 mendeskripsikan peluang bisnis dari pengembangan bisnis yang akan dikembangkan. SDM yang diperlukan ialah bisnis analis dengan jumlah 1 orang bisnis analis dengan lama hari kerja 2 hari dan biaya honor yang dikeluarkan senilai Rp300.000. Dan untuk mendukung kegiatan aktivitas, dibutuhkan alat tulis kantor 1 paket senilai Rp75.000. Maka langsung saja kita kalkulasikan dan kita mendapat kebutuhan biaya yang diperlukan senilai Rp450.000. Selanjutnya adalah menentukan masalah dan kesempatan yang ada dari sistem yang ada pada PT Mitra Organ. Di sini kita membutuhkan seorang sistem analis dan staf administrasi. Dan untuk lama hari kerja, kita membutuhkan 2 hari. Dan setiap harinya SDM dibayar senilai Rp150.000. Kemudian, tas selanjutnya. Mendefinisikan ruang lingkup proyek. Pada tas ini kita membutuhkan seorang sistem analis berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 3 hari. Setiap harinya seorang sistem analis dikenakan honor biaya sebesar Rp150.000. Dan kita kalikan 3, maka honor yang diperlukan sebesar Rp450.000. Selanjutnya adalah menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem informasi persediaan bahan baku minyak kelapa di PT Mitra Organ. Kita membutuhkan seorang sistem analis
dengan jumlah 1 orang sistem analis dan lama hari kerja 1 hari, dan dengan biaya sebesar Rp150.000. Kemudian, task 2.1.3 membuat dokumentasi hasil akhir analisis permasalahan yang dilakukan. Selanjutnya adalah membuat dokumentasi hasil akhir dari analisis permasalahan yang dilakukan. Kita membutuhkan staf administrasi sebanyak 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari. Dan kita membutuhkan biaya senilai Rp100.000. Dan kita kalkulasikan, maka biaya yang kita butuhkan senilai Rp100.000. Selanjutnya adalah menentukan kandidat sistem untuk pengembangan sistem informasi persediaan bahan baku minyak kelapa sawit di PT Perkebunan Mitra Ogan. Kita membutuhkan seorang sistem analis, 1 orang, dan lama hari kerja selama 2 hari. Setiap sistem analis dikenakan biaya honor senilai Rp100.000. Maka kita kalikan 2, maka senilai Rp200.000. Lalu merancang database sistem. Di sini kita membutuhkan SDM berupa database designer, berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari. Untuk perharinya, honor yang diberikan untuk database designer seharga Rp100.000. Selanjutnya ada task 3.3. Melakukan testing sebelum perangkat lunak diuji coba. Dilakukan oleh seorang programmer dengan jumlah programmer yang dibutuhkan adalah 1 orang. Dengan biaya senilai Rp100.000. Lalu task 4.1 pemasangan sistem dilakukan oleh seorang programmer dengan lama kerja selama 1 hari dan dikenakan biaya honor senilai Rp100.000. Maka kita kalkulasikan mendapat total biaya senilai Rp100.000. Selanjutnya adalah task 5.1 menyiapkan hardware yang akan digunakan. SDM yang kita butuhkan adalah staff supporting dengan jumlah 1 orang. Jumlah hari yang dibutuhkan adalah 1 hari. Dengan biaya honor senilai Rp75.000. Lalu saya menggabungkan 2 task, yaitu 5.2 dan 5.4, antara menghubungkan sistem ke server dan mengoptimalkan dan maintenance. Yang dibutuhkan SDM seorang programmer dengan jumlah 1 orang saja dalam 1 hari kerja. Dan honor yang dikeluarkan senilai Rp100.000.
Itulah pemaparan tentang tabel estimasi anggaran proyek sistem informasi dari Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku Minyak Kelapa Sawit di PT Perkebunan Mitra Ogan. Semoga tabel estimasi ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem informasi ini akan dibangun dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi.